Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan bahas Astra Group. Ya, sesuai dengan pertanyaan dari Bang Njai Jayadi. Ya, Bang, ASGR gimana? Nah, kita akan bahas semuanya sekalian. ASGR, Auto, ASII, UNTR, AALI, semua kita bahas. Ya. Nah, sebelum itu kita jawab sedikit-sedikit dulu. Sido bagaimana, Bang? Fundamentalnya. Nah, Sido ini sudah pernah saya bahas ini ya, saham Pegas dan Sido kuartal 1 2026. Jadi Abang cari saja di yang kecil ini. Jadi bukan searchnya bukan yang gede di atas ini tapi yang kecil ya. Ketik aja Sido Q1 2026. Nah, nanti akan muncul nih Pegas Sido Q1 2026. Caranya begitu. Semua saham yang saya review per kuartal itu biasanya saya kasih clue-nya. Kalau yang terbaru berarti kuartal 1, Q1 2026. Tapi kalau ternyata belum ada berarti belum saya review. Kalau sudah ada nggak usah ditanyain lagi ya. Langsung aja cek di situ Bang Ilham Fajar. Fundamentalnya ada di situ. Agak drop ya, memang cukup drop lah Sido. Bahas saham Pak Haji nanti aja ya. PTPS ini juga nanti aja, MPMX juga nanti. Sidoku makin terjun. Ini Bang Ilham ya. Tadi ya, search aja di sini ya. Saham Pegas dan Sido sama. Terus saya juga tanggapi sedikit terkait dengan ini dari Bank Pahlawan Merdeka. Lah pinjam di PNM aja bunga 9%, apa alasan orang pinjam di BTPS sampai 20-an persen? Ini kemarin dia komen di review perbankan syariah terkait dengan BTPS. Jadi cara ngitungnya bukan begini ya Bang ya. Semua bank itu ngitungnya bukan bunganya, pendapatannya dia itu. Jadi contoh nih kayak BBRI, net interest income yang diambil ini adalah dari bunga. 52 triliun ini dari bunga. Kemudian dikurangi macam-macam. Kemudian ada net profitnya 15T. Artinya 15 per 52. 15,493 dibagi 52,838. 29%. Bukan berarti bunganya dia 29%, bukan. Jadi bunga di PNM atau istilahnya Bank Himbara yang 9% atau berapapun yang Anda sebutkan tadi itu totalnya adalah 52 triliun ini pendapatan. Dia dianggapnya itu sebagai pendapatan. Nah, dikurangi pengeluaran-pengeluaran, ketemu netnya 15T. Jadi 15 dibagi 52 ini 29%. Jadi 29% ini adalah profitnya dia di internal. Jadi ini sudah ketawa ngakak. Tapi ini nggak tepat ya. Ya, dicek lagi Bang Pahlawan Merdeka. Oke, kita langsung saja ke laporan keuangan masing-masing ya. Saya sudah ambil di screener ada Auto, ALI, ASGR, ASII, UNTR, ACSC nggak kita bahas lah, sampai UNTR saja. Dan kita review pertama terkait dengan UNTR. UNTR kasnya 20 triliun, ini turun dari 26 triliun, jadi cukup lumayan karena ini Agincourt ya. Liabilitasnya ada kenaikan di mana ada pinjaman bank dia yang naik ya dari 9 ke 17T. Dan ini perlu dijadikan perhatian untuk yang UNTR sehingga jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga ikutan naik. Pendapatan bersih turun ya. Turunnya ini sekitar berapa nih? 4 sama 1,5. Kira-kira 5,5 triliun turunnya. Ini murni karena Agincourt sehingga laba ruginya itu kalau dilihat di laba rugi per sahamnya dari 800 perak ke 181, turunnya drastis banget ya. Separuh lebih. Ini untuk UNTR. Nah, kenapa dia sampai turun kalau dilihat di detail salesnya? Ini penambangan batubara sebenarnya tidak mengalami penurunan. Mesin konstruksi di pihak berelasi sebenarnya juga nggak ada turun. Sehingga 25 ke 2,8 T. Tapi ke pihak ketiga ini ada mesin konstruksi. Jadi mesin-mesin dia jualan untuk tambang itu penurunannya cukup drastis dari 9,7 T ke 6,5. Ini di kuartal 1 ya. Terus yang kedua ada penambangan emas. Nah, emas ini awalnya 2,9 T jadi cuma 691 miliar. Jadi praktis semuanya stop. Ya sekarang sudah jalan tapi kuartal 1 kemarin sempat stopnya cukup lama sekali dan ini membuat kuartal satunya UNTR jelek sekali performanya. Sehingga secara total pendapatan bersihnya dari 34T ke 28 triliun. Overall terjadi penurunan.
Ini kita cepat saja, dan ini salah satu ya, kalau mau lihat diskusi laporan keuangan, salah satu yang terlengkap ya memang di sini ya. Jadi nggak usah kemana-mana, referensinya di YouTube channel ini aja. Terus yang kedua ada Astragrafia. Tadi ASGR sudah ditanyakan. Kas stabil ya 1,8 T. Kemudian kita lanjut ke liabilitas. Liabilitasnya turun, ini bagus banget ya. Ada penurunan beban-beban di mereka. Salah satunya adalah liabilitas kontrak. Ini ada beban yang turun drastis dan utang usahanya juga turun. Ini bagus. Kemudian ekuitas itu ada turun sedikit karena liabilitasnya turun. Terus di pendapatan. Nah, ini pendapatannya naik ya. 721 miliar ke 759. Dan ini bagus, laba brutonya juga ikutan naik sehingga laba per sahamnya itu ikutan naik 34 ke 51. Hampir berapa nih? Hampir 50% kondisinya. Sehingga secara total Astragrafia mengalami kenaikan. UNTR turun, ASGR naik ya. Kemudian Auto 4,8 T punya kas gede banget dari 4,5 triliun. Ini mengalami kenaikan, asetnya juga naik, liabilitas juga ikutan naik karena ada beban-beban yang juga mengalami kenaikan. Ini juga grup ya. Ini ada utang pihak ketiga, ini mengalami kenaikan. Kemudian utang usaha juga mengalami kenaikan. Tapi overall aman saja. Liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan, ini aman banget. Terus pendapatan bersih. Nah, 4,8 ke 5,2 T ini bagus. Laba brutonya juga ikutan naik dari 796 ke 841. Artinya labanya secara laba per saham itu dari 105 ke 116. 10% ini kalau ngelihat. Nggak nyampe sih, tapi ya overall oke. Ini untuk Auto kuartal satunya dia. Jadi UNTR turun, Astragrafia naik, Auto naik. Sekarang adalah AALI. Nah, untuk AALI atau Astra Agro Lestari ini secara kas naiknya luar biasa kuartal 1, 2,7 T ke 4,7 T. Jadi ada kenaikan luar biasa AALI, tapi secara total aset masih stabil. Jadi kas ini terbentuk dari persediaan yang turun, ya turunnya juga drastis 32 ke 2,9. Lumayan lah 10% terkonversikan ke kas dan utang-utang, apa namanya istilahnya ini, piutang. Piutang itu juga tidak terlalu besar. Lalu mengenai liabilitas aman, ada kenaikan tapi aman. Ekuitas ini juga aman. Pendapatan bersih. Nah, ini juga naik. Sebenarnya Astra itu hampir semua kuartal 1 tuh naik ya, kecuali UNTR tadi. 7 ke 7,5. Lumayan ini 8%-an. Laba brutonya juga naik sehingga laba per sahamnya 143 ke 194. Ini naiknya cukup drastis ya, 30-an persen ini kalau ngelihat 35 ya, malahan 35% AALI. Mantap. Karena jualan sawit ya, minyak sawit itu juga mengalami kenaikan karena harganya juga naik ya. Nah, sehingga secara konsul di Astra Internasionalnya kita bisa lihat juga di sini. Yang pertama ada kas, Tarakas, ini ada mengalami penurunan. Ini kalau ngelihat ya karena tambangnya itu juga pengaruhnya lumayan ya. Aset ada naik, kemudian liabilitasnya aman, walaupun naik harusnya oke. Pendapatan bersih ini turunnya lumayan drastis, 83 T ke 78 triliun. Ya, pendapatannya turun 5%, itu 4,6 T. Saking gedenya ini perusahaan. Jadi sehingga laba per sahamnya dari 171 ke 146. Kuartal satunya berat banget untuk Astra Internasional, tapi beratnya gajah bengkak ya, beratnya masih terkendali. Tapi ini kurang bagus secara apa istilahnya ya, growth. Nah, gitu. Nah, jadi udah ya, selesai semua. Ini singkat, padat, jelas. Setelah selesai semua, kita masuk ke reviewnya. Jadi kalau dilihat kuartal 1 ini saya sudah update semua. EPS-nya ini pakai worst case. Auto worst case, AALI worst case, ASGR worst case, ASII worst case, UNTR juga sama. Ini Rp600. Biasanya 3.000-an ya. Jadi range-nya untuk UNTR itu antara yield dividennya itu antara 1% sampai 5%.
Anda bayangkan range-nya segitu panjangnya. Sehingga harga wajarnya dia itu di 3.200 dari sekarang 26.000. Ini jauh banget dan memang hitung-hitungan ini berdasarkan ya kuartalan ya. Kuartalan itu diambilnya dari performa ya. Q1 cuma 172 yang biasanya 854 sehingga annualized-nya cuma 689 yang awalnya 3.900. Jadi turunnya jauh banget kan gitu. Tapi kan bukan begitu cara ngitung totalannya. Nah, ini adalah screener yang saya buat per kuartal. Jadi kita dalam kuartalan itu memutuskannya berdasarkan skenario terburuk. Kalau misalnya ada membaik di kuartal 2, kuartal 3 itu bonus. Jadi gitu, prinsipnya begitu. Nah, tapi yang menjadikan keyakinan berlebih itu adalah dividen yang pernah dibagikan oleh UNTR 2023, 2024, 2025 itu masih hijau semua ya. 6%, 8%, 8,4% di harga sekarang 26.000 gitu. Selanjutnya ada ASII. ASII itu di 578 ini senilai potensi dividennya senilai 4,8%. Artinya range-nya 4,8 sampai 6,6%. ASII atau sekitar Rp279. Dimana sebelum-sebelumnya kalau ngelihat dividen 2023 itu 500, 400, 390. Jadi ada penurunan kan. Dan ini penurunan. Ini kurang bagus untuk ASII, kurang bagus kalau ngelihat view-nya. Terus ASGR di 93 harga sekarang ini harga wajarnya di 1000-an. Lah posisinya 5,7% karena EPS-nya 206. Ini dengan payout rasio yang sudah saya sesuaikan dengan yang terakhir ya. Termasuk ALI ini juga 60%, itu yang terakhir. Jadi biasanya 200, 200, ini sempat 400 dan 2026 saya estimasi juga sekitar 400 dari EPS-nya yang 776. Kemungkinannya ini akan lebih karena kan kalau ngelihat harga CPO itu masih stabil di atas. Ya tapi ini baru kuartal 1 jadi data-datanya belum mendukung terlalu banyak. Jadi kita harus review lagi sampai kuartal 3 sampai kuartal 4. Bahkan setelah kuartal 4 pun harga itu masih volatile naik turun. Ya kita kalau hanya mengharapkan dividen saja sebenarnya kesempatannya masih panjang. Nah yang terbaik adalah auto kalau ngelihat grupnya Astra. Dimana EPS-nya ini worst case-nya di 463 sampai 469-an. Jadi antara 8,9% ke 9% dengan payout rasio 50% ya. Terakhir dia bagi 229 itu di laporan keuangan 2025. Lah ini kemungkinan di 2026 232. Jadi di harga sekarang auto itu adalah di harga wajarnya 2590. Memang ini cukup menarik ya. Trennya uptrend. Kemudian ini posisinya juga lagi ada di bawah. Cuma ada disclaimer. Ini kalau misalnya tembus ke bawah, biasanya akan patah tren. Nah kalau patah tren, harga juga akan berubah arah. Ya kayak sebelum-sebelumnya kan. Patah tren ya berubah arah turun. Habis itu mantul lagi, mantul naik. Ya gitu. Nah tuh naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Auto memang begitu. Oke, selanjutnya kita akan simulasikan kalau dividen investing ini atau yieldnya auto ini ya 8,9% kita masukkan ke simulasi kita. Jadi setahun kita dapat 8,9% rutin setiap tahun. Nabung 25 tahun, hasilnya bagaimana? Di tahun ke-25 kita akan mendapatkan nabungnya 2 jutaan ya. Yang grafik biru ini adalah nabungnya, yang grafik warna hijau ini adalah dividennya yang kita terima. Jadi setelah 25 tahun nabung itu kita dapat 2,5 miliar, di mana dividennya itu 200-an juta atau 228 juta per tahun. Di mana kalau dibagi 12 jadinya 19 juta per bulan. Jadi ini hasil dividen kita tidak nikmati selama 25 tahun, reinvesting terus ya. Dapat 2 juta di reinvest lagi, dapat 4 juta di reinvest lagi, dapat 6 juta di reinvest lagi. Sampai tahun ke-10 pun itu baru dapat 300 juta. Jadi 10 tahun nabung itu belum gede ya, baru dapat 391 juta. Padahal targetnya 2,5 miliar. Tapi di tahun ke-25 itu bisa achieve ya, bisa dapat.
Ini adalah kekuatannya compounding interest ya. Kalau Einstein bilang ya, bunga berbunga. Tapi ini karena bukan bunga, jadi ini adalah yield dividend, artinya ini menarik. Walaupun setiap tahun kita tidak bisa menggaransi 8,9 ini. Artinya tetap aja naik turun. Nah, di situ strategi kita yang kita pakai dengan spread. Jadi kita pecah-pecah. Apa yang kita beli itu tidak di satu saham saja. Saya kira cukup. Ini cukup banyak sekali. Ini sekali ini saya nge-review langsung 5 perusahaan dan ini cepat reviewnya. Semoga bermanfaat dan tidak membosankan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.